Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Khalid Baginda, NIM D100210278 dari kelas F. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kimia terapan di dunia teknik sipil. Yang pertama itu ada PVC atau polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride, biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah dan tahan lama dan mudah dirangkai. Kegunaan lain dari PVC termasuk sebagai bahan pembuatan selang medis, pagar vinil, bingkai jendela PVC, pembungkus daging atau roti, shrink wrap, kantong darah, piringan hitam, selang taman, dan talang vinil. Yang kedua yaitu semen. Semen adalah salah satu bahan konstruksi paling populer di dunia konstruksi modern. Bahan ini telah digunakan untuk mengikat bahan bangunan lainnya secara bersamaan. Pada zaman dulu, banyak material lain digunakan sebagai perekat, seperti kapur dan tanah liat basah untuk membuat bangunan. Kehadiran material semen telah mengubah dunia konstruksi menjadi modern. Bahan ini memungkinkan manusia membangun rumah yang lebih kuat, gedung besar dan bertingkat, hingga gedung pencakar langit. Dengan adanya semen juga memungkinkan manusia membangun konstruksi jembatan, terowongan, bendungan, dan kanal, ke sekolah, kampus, dan rumah sakit secara permanen. Apa itu semen? Semen adalah bahan perekat kimia yang memberikan perkerasan terhadap material campuran lainnya menjadi suatu bentuk yang kaku dan tahan lama. Bahan alami seperti kapur dan tanah liat memiliki banyak keterbatasan, sementara dapat semen diproduksi dalam kondisi terkontrol, dikemas, dan dapat dengan mudah diangkut di tempat yang diperlukan. Ini adalah proses pembuatan semen, bisa dilihat. Untuk penjelasannya bisa dibuka video yang lain. Langsung saja, yang berikutnya adalah beton. Beton adalah material penting dalam dunia konstruksi, seakan menjadi bahan baku wajib untuk menciptakan kekuatan struktur dan membuatnya lebih tahan lama. Pengertian beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, maupun agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan pasta yang terbuat dari air dan semen. Campuran tersebut membentuk massa mirip batuan. Kadang-kadang satu atau lebih bahan adiktif ditambahkan agar menghasilkan karakteristik material tertentu demi kemudahan dalam pengerjaan atau workability, durabilitas, dan waktu pengerasan. Fungsi beton tersendiri, yaitu beton memiliki peran yang sangat vital dalam konstruksi bangunan, karena kekuatan konstruksi beton dapat membentuk kekuatan keseluruhan bangunan. Sifat beton yang kuat membuat sebagian besar gedung dan sarana infrastruktur perkotaan menggunakan material ini sebagai bahan dasar konstruksi. Ini adalah proses pembuatan beton, bisa dilihat. Untuk penjelasannya bisa dilihat video yang lain. Selanjutnya ada cat. Cat adalah produk yang digunakan untuk melindungi dan memperindah suatu objek atau permukaan dengan melapisinya menggunakan suatu lapisan berpigmen maupun tidak berwarna. Cat dapat digunakan pada hampir semua jenis objek, antara lain untuk menghasilkan karya seni, salutan industri, batuan pengemudi, atau pelindung. Pengertian cat tersendiri adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah atau dekoratif, memperkuat atau reinforcing atau melindungi atau protektif bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat dan padat pada permukaan tersebut. Yang terakhir adalah keramik.
Keramik adalah paduan dari unsur logam dan bukan logam. Awalnya keramik banyak digunakan untuk membuat cangkir dan ubin. Saat ini keramik banyak digunakan sebagai bahan pembuat busi, isolator listrik, dan bahan baku alat cetak. Keramik mampu dipakai pada temperatur tinggi. Sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.